Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah Ramadan yang Allah muliakan, tidak terasa di malam-malam ini, malam-malam penghujung Ramadan, sepertiga daripada Ramadan, yaitu 10 terakhir, di mana 10 terakhir Ramadan ini itu minanar, yaitu pembebasan daripada api neraka. Dan di penghujung Ramadan ini sudah biasa kita sebagai kaum muslimin setiap di penghujung Ramadan, yaitu di tanggal-tanggal ganjil, yaitu ada Lailatul Qadar. Pada momentum ini seharusnya menjadi momentum introspeksi dan evaluasi kita. Dari mulai tanggal 1 sampai sekarang dievaluasi ibadah puasa kita. Apakah dari tanggal 1 sampai sekarang puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan sudah mencapai kualitas dan kuantitas? Kalau sudah, kita pertahankan sampai di akhir. Tapi kalau belum, mari kita untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah ini tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Jadi penilaian Allah dalam setiap ibadah itu adalah akhirnya, terutama di bulan Ramadan. Jadi bukan awal yang menjadi penilaian Allah, itu adalah nanti di akhir. Nah, itu pada saat ini, tanggal 21 dan sebagainya, berikutnya di penghujung Ramadan. Ramadan ini ibarat kita membangun satu rumah. Nah, rumah ini sudah 70% hampir selesai, 70%. Tinggal 30%. Yang 30% inilah yang disebut finishing. Apakah nanti dengan 30% kalau pengelolaan finishingnya bagus, rumah akan menjadi rumah idaman. Tetapi kalau finishingnya nggak bagus, itu rumah bukan menjadi idaman, tetapi mengecewakan kita yang mempunyainya. Demikian Ramadan. Kalau seandainya penghujung Ramadan ini kita tidak mampu untuk memperbaiki diri, untuk menyempurnakan Ramadan atau tanggal-tanggal sebelumnya, itu akan menjadikan Ramadan bermasalah. Tetapi seandainya ini yang 30 menjadikan bagus, lebih aktif, lebih semangat ibadah di bulan ini, di penghujung Ramadan ini, insya Allah dari mulai tanggal 1 sampai sekarang Allah akan menyempurnakan itu Ramadan secara sempurna. Nah, para jamaah Ramadan yang Allah muliakan, ada beberapa keistimewaan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya keistimewaan umat Rasul daripada Allah, yaitu dilahirkannya di akhir zaman. Kenapa istimewa? Karena mungkin kalau kita lihat, dihitung-hitung secara hitungan, bahwa di akhir ini kan dekat kita kiamah, artinya tutupnya dunia. Seandainya kita berdosa pun jaraknya dan jangkanya waktunya tidak lama. Berikut, kalau kita bermasalah nanti di alam barzah disiksa, itu pun tidak akan lama siksaannya dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Apalagi umat zaman Nabi Adam, umat zaman Nabi Nuh, itu lama sekali. Tapi umat Nabi Muhammad sudah penghujung hancurnya dunia, itu sebentar di alam barzahnya. Menunggu kiamat itu sebentar. Itulah yang istimewanya umat Nabi Muhammad, diberikan lahirnya di akhir. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Muhammad itu yaitu umurnya pendek-pendek. Tidak lama umur umat Nabi Muhammad, hanya sampai 60 dan 70. Seperti halnya Nabi menjelaskan, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuju dalik. Jadi umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70, yang lewat daripada 70 itu hanya sedikit saja. Berarti sangat singkat. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa
begitu singkat. Yang pertama, kalau berbuat dosa itu tidak begitu menumpuk dosanya, karena cuma 60 tahun atau 70 tahun. Beda dengan 1000 tahun, itu hitung-hitungannya. Nah, karena seperti itu kondisi umat Nabi Muhammad, yang pertama dilahirkan paling ujung, terakhir, kemudian pendek-pendek umurnya, lalu Allah memberikanlah Lailatul Qadar. Kenapa diadakan Lailatul Qadar? Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad, yaitu untuk menyusul ketertinggalan waktu yang tadinya umurnya pendek dibandingkan dengan zaman Nabi Nuh jauh sekali. Tetapi dengan keadilan Allah, biar kamu pendek umurnya, tapi aku akan lebihkan amal kebaikanmu daripada umur yang 1000 tahun. Kenapa demikian? Karena Allah menurunkan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Itu hebat luar biasa. Allah sangat mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar itu tidak diberikan ke umat yang lain, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan Lailatul Qadar itulah yang umur 60-70 tahun, ketika kita umur 63 tahun, lalu selama 60-30 tahun kita mengalami Ramadan, dan di Ramadan itu kita mengalami Lailatul Qadar. Bayangkan, 63 tahun kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam jarak waktu tahun 63 tahun. Itu berarti amal soleh kita sama dengan 4.500 tahun lamanya. Kenapa? Karena satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah di situ satu malam sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan 1000 bulan itu 83 tahun, 4 bulan kali 63 tahun. Itu kurang lebih 4.500 tahun. Luar biasa, ini kebaikan yang bisa menyusul kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan itu lebih luar biasa. Nah, para jamaah Ramadan yang Allah muliakan, apa sih yang harus kita lakukan di dalam Lailatul Qadar? Jelas Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Rasul seperti di dalam hadis Aisyah, idza dakhala al-ashru, di mana Rasul sudah datang, yaitu 10 terakhir, tanggal 10 terakhir, syadda mi'jarahu, Rasul mengencangkan ikatan sarungnya, wa ahya lailahu, lalu menghidupkan malam-malaman Lailatul Qadar itu, wa aiqadha ahlahu, lalu dibangunkanlah istrinya. Kenapa? Karena istrinya harus ibadah di rumahnya, Rasul di masjid. Itu sebagai suami yang harus seperti itu kepada keluarga. Jadi Rasul mengencangkan sampingnya atau sarungnya, itu artinya selama 10 terakhir dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu tidak pernah berhubungan suami istri. Fokus beliau itu adalah ibadah. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di Lailatul Qadar itu yaitu melaksanakan i'tikaf. I'tikaf di masjid. Apa yang disebut i'tikaf? I'tikaf itu dalam artian ya diam kita di masjid. Tapi diam di masjid itu bukan diam saja, tapi kita beribadah di dalamnya. Beribadah di dalamnya, berzikir, beristighfar, mengevaluasi, dan berikut berzikir kepada Allah dengan Lailatul Qadarnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul di Lailatul Qadar itu adalah Rasul biasa membacakan Al-Quran dengan Jibril. Jibril 1 ayat, Rasul 1 ayat, terus sampai hatam. Di 10 terakhir itu sampai hatam Rasul itu. Jadi bergiliran dengan malaikat Jibril. Kalau i'tikafnya Rasul itu dari kapan? I'tikaf Rasul itu dari mulai malaman ke-21, dari mulai gurubnya matahari waktu maghrib tanggal 21 sudah di masjid Rasul itu. Sampai kapan? Wa yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal id.
yaitu Rasul keluarnya, tamatnya, kemudian pulang dari masjid menuju rumahnya itu pada maghrib, yaitu malaman Idul Fitri, yaitu malaman takbir. Itu luar biasa. Rasul itu sepanjang 10 terakhir itu Rasul di masjid, tidak pulang ke rumah. Maka Aisyah mengantarkan makanan baik untuk buka maupun untuk sahur. Itu luar biasa. Jadi i'tikaf yang sesungguhnya itu adalah i'tikaf diam di masjid siang dan malam. Sampai 10 terakhir sampai akhir. Rasul itu sampai malaman takbir. Beda dengan kita, kalau i'tikaf kita cuma dari Isya sampai subuh, itu saja pulang lagi ke rumah. Ya gak apa-apa, yang penting menurut sebagian ulama yang penting kita diam saja di masjid dan kita mengevaluasi, istighfar, bertobat dan berbagai aktivitas berzikir di dalamnya, gak masalah. Yang penting kita di situ penuhi dengan ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat dan ini menjadi referensi bagi kita bagaimana yang dilakukan oleh Rasul di 10 terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita ini sempurna dan menjadikan kita orang-orang yang bersih daripada dosa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.